Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan mengajarkan materi yang merupakan subbagian dari ergonomi, yaitu mengenai antropometri. Apa itu antropometri? Antropometri terdiri dari dua kata, yaitu antro dan metri. Antro artinya manusia dan metri artinya ukuran. Singkatnya, antropometri merupakan satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Ukuran dari dimensi tubuh manusia yang diperoleh setelah itu digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan proses perancangan produk atau sistem kerja. Nah, jadi definisi lengkapnya adalah seperti ini. Antropometri merupakan satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan produk maupun sistem kerja yang akan melibatkan interaksi manusia. Jadi pengukuran dimensi tubuh manusia yang diperoleh itu digunakan untuk proses perancangan. Sekilas sejarah ini teman-teman, pada tahun 1919 pernah dilakukan pengukuran terhadap 100.000 prajurit Amerika untuk perancangan pakaian. Namun data yang dikumpulkan tidak jadi digunakan pada waktu itu. Kemudian penerapan antropometri yang lain adalah untuk perancangan yang baru terrealisasikan pada Perang Dunia Kedua. Data antropometri itu banyak digunakan untuk mengevaluasi perlengkapan militer, termasuk di dalamnya adalah merancang kokpit pesawat terbang. Di dalam ergonomi dikenal dengan prinsip fitting the task to the man. Artinya kita menyesuaikan sesuaikan pekerjaan terhadap manusianya. Bukan manusia yang menyesuaikan pekerjaannya, tetapi pekerjaan disesuaikan dengan manusia. Dalam hal ini, produk yang kita buat, sistem kerja yang kita rancang, itu juga harus disesuaikan dengan manusia penggunanya. Data antropometri yang diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal ada 4. Yang pertama adalah perancangan areal kerja, perancangan peralatan kerja, perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi atau meja komputer, dan juga untuk perancangan lingkungan kerja fisik. Jadi tidak hanya untuk merancang produk saja ya, tetapi bisa juga untuk merancang sistem kerja. Maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat yang berkaitan dengan produk yang dirancang. Dan juga manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan produk tersebut. Dalam kaitan ini, maka perancangan produk harus mampu mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan produk hasil rancangan. Secara umum, sekurang-kurangnya 90-95% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok pemakai suatu produk harus mampu menggunakannya secara layak. Artinya, jika produk yang kita rancang atau sistem kerja yang kita rancang itu akan digunakan oleh banyak orang, maka sekurang-kurangnya 90-95% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok pemakai suatu produk harus mampu menggunakan secara layak. Ini adalah contoh kursi kerja yang ergonomis. Nah, untuk merancang kursi ini juga harus disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia. Misalnya, untuk menghitung lebar kursi ini harus sesuai dengan lebar bahu. Nah, kemudian untuk menentukan tinggi alas kursi ini harus sesuai dengan tinggi poplitealnya. Berkaitan dengan posisi tubuh manusia, dikenal dua cara pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran statis, kemudian yang kedua adalah pengukuran secara dinamis. Nah, disebut juga antropometri statis dan antropometri dinamis. Coba kita lihat perbedaannya. Antropometri statis merupakan pengukuran manusia pada posisi diam
dan linier pada permukaan tubuh. Pada antropometri dinamis, kita baca coba. Pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja melaksanakan pekerjaannya. Jadi, antropometri statis, pengukuran manusia pada posisi diam. Antropometri dinamis, pengukuran manusia dalam keadaan bergerak. Contoh antropometri dinamis agar lebih jelas, misalnya untuk merancang kursi mobil digunakan data antropometri dinamis, yaitu mempertimbangkan posisi tubuh saat mengoperasikan kemudi, posisi kaki saat pemindahan gigi, pedal, dan juga jarak antara atap mobil maupun dashboard. Nah, pada perancangan kursi mobil ini, maka dibutuhkan data antropometri dinamis. Dalam penggunaan data antropometri, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi ukuran tubuh manusia. Faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah umur. Umur yang berbeda akan memberikan dimensi tubuh yang berbeda. Secara umum, dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah seiring dengan bertambahnya umur, yaitu sejak dari lahir hingga umur 20 tahunan. Kemudian yang mempengaruhi lagi yang kedua adalah jenis kelamin. Dimensi dan ukuran tubuh laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada perempuan, kecuali pada bagian-bagian tertentu seperti dada dan pinggul. Faktor yang ketiga adalah ras atau etnis. Kemudian yang keempat, status sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi akan mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Negara-negara maju yang tingkat sosioekonominya tinggi cenderung memiliki dimensi tubuh yang lebih besar. Nah, misalnya orang-orang Eropa atau Amerika, mereka memiliki tinggi yang lebih besar daripada orang-orang dari negara yang miskin. Faktor yang kelima adalah pekerjaan dan aktivitas. Ada faktor lain yang mempengaruhi variabilitas atau perbedaan ukuran tubuh manusia yang juga perlu dipertimbangkan, seperti misalnya cacat tubuh. Diperlukan untuk perancangan produk bagi orang-orang cacat, misalnya kursi roda dan kaki palsu. Kemudian tebal tipis pakaian. Hal ini dipertimbangkan berkaitan dengan faktor iklim, di mana perbedaan iklim akan memberikan perbedaan bentuk rancangan dan spesifikasi dari pakaian. Kemudian kehamilan. Hal ini akan mempengaruhi bentuk dan ukuran tubuh perempuan yang hamil. Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang diperuntukkan bagi orang-orang cacat. Nah, produk yang kita rancang juga harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Maka, orang cacat ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi ukuran antropometri. Nah, ini contoh mobil yang dirancang untuk orang-orang cacat yang memakai kursi roda. Kemudian ini tempat wudhu bagi lansia, di mana ada pegangannya, juga ada tempat duduknya. Mengapa data antropometri diperlukan? Data antropometri diperlukan agar rancangan suatu produk bisa sesuai dengan orang yang akan mengoperasikannya, sehingga manusia sebagai operator tidak merasa kelelahan atau merasa nyaman dengan produk yang dia gunakan. Ukuran tubuh yang diperlukan pada hakikatnya tidak sulit diperoleh dari pengukuran secara individual, seperti halnya yang dijumpai untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Situasi menjadi berubah manakala lebih banyak produk standar yang harus dibuat untuk dioperasikan oleh banyak orang. Nah, permasalahan yang timbul di sini adalah ukuran siapakah yang nantinya akan dipilih secara acuan untuk mewakili populasi yang ada.
Nah, penjelasan ini maksudnya adalah data antropometri itu akan mudah diperoleh jika kita hanya membuat produk berdasarkan pesanan. Misalnya kayak penjahit rumahan, dia hanya membuat baju untuk pesanan satu orang tertentu. Maka dimensi yang dia ukur ya satu orang itu saja. Maka situasi menjadi lain kalau kita ingin membuat baju yang dijual secara massal untuk banyak orang. Maka ukuran baju itu harus mewakili populasi pemakainya. Sehingga ukuran baju tersebut harus berdasarkan data dari populasi pemakainya. Harus mewakili populasi yang ada. Persoalan yang muncul dalam penetapan data antropometri antara lain, seberapa besar sampel pengukuran yang kita ambil untuk menetapkan data antropometri tersebut. Kemudian, haruskah setiap sampel dibatasi per kelompok atau segmentasi yang homogen? Apakah sudah tersedia data antropometri untuk populasi tertentu yang nantinya akan menjadi target pemakai? Kemudian bagaimana kita memberikan toleransi perbedaan yang mungkin akan dijumpai dari data yang tersedia dengan populasi yang dihadapi. Nah, teman-teman, ini persoalan-persoalan yang persoalan yang muncul dalam penetapan data antropometri ini biasanya terjadi kalau kita ingin membuat produk secara massal, di mana produk itu digunakan oleh banyak orang. Maka kita harus memilih sampel yang mewakili populasi. Kemudian kita harus melakukan pengolahan data sehingga data tersebut benar-benar cukup dan mewakili populasi yang ada. Nah, tadi sudah disebutkan, jika kita hanya ingin membuat produk berdasarkan pesanan dengan dimensi sesuai dengan yang memesan, maka persoalan data antropometri ini tidaklah sulit karena kita hanya membuat satu produk untuk satu orang. Nah, permasalahan muncul ketika kita ingin membuat produk secara massal yang akan dipakai oleh banyak orang, maka data antropometri tersebut harus mewakili populasi yang ada. Oleh karena itu, nanti pada pertemuan selanjutnya akan ada pengolahan data antropometri yang mewakili populasi pemakai. Pertemuan ini cukup di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.